Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semuanya selama bulan Ramadan serta bulan-bulan yang lainnya, dan kita mendapatkan predikat takwa serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai untuk kajian rutin dan melanjutkan untuk jadwal saya, yaitu tarjih atau himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Saya cek di catatan terakhir kemarin, kita untuk yang tarjih membaca muqaddimah ya. Ada 2 pertemuan tematik, 1 pertemuan ketika menjelang bulan Ramadan dan 1 pertemuan di akhir bulan Ramadan gitu ya, tanggal 21 atau 20 sekian. Saya bacakan materi setelah muqaddimah, yaitu al-imanu billahi azza wa jalla, beriman kepada Allah azza wa jalla, Aziz yang maha perkasa, Jalla yang maha mulia. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina, kita harus beriman kepada Allah Tuhan kita. Wa huwal ilahul haq alladzi khalaqa kulla syai'in wa huwal wajibul wujud. Dan Allah itu adalah sesembahan yang hak, yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah itu nyata wujudnya atau nyata adanya. Wal awwalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin. Allah itu yang paling pertama-tama atau yang paling awal tanpa permulaan, dan yang paling akhir tanpa penghabisan. Wala yusbihuhu syai'un minal kainat, dan tidak ada yang menyerupainya daripada makhluk-makhluk. Al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi, yang maha esa dalam ketuhanan atau uluhiyahnya, wa sifatihi dan sifatnya, wa af'alihi dan perbuatannya. Al-hayyul qayyum, yang maha hidup ya, dan berdiri sendiri. As-sami'ul basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakunu. Bahwasanya kalau Allah menghendaki terhadap suatu urusan, maka cukuplah baginya mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka terjadilah. Wa huwa alimun bima yaf'alun, dan Allah maha mengetahui apa saja yang mereka kerjakan. Al-muttasifu bil kalami, yang tersifati dengan berbicara atau kalam. Wa kulli kamalin, dan segala kesempurnaan. Al-munazzahu an kulli naqsin wa muhalin, yang bersih atau terbebas dari segala kekurangan dan kemustahilan. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtar,
Allah menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan memilih apa saja yang diinginkan. Biyadihil amru kulluhu wa ilaihi yarji'un. Di tangannya lah segala urusan dan kepadanya akan kembali segalanya. Ini yang tertulis di dalam himpunan putusan tarjih dalam Kitabul Iman. Poin yang pertama yaitu iman kepada Allah yang maha mulia. Iman kepada Allah yang maha mulia. Jadi yang disebutkan di sini ini adalah penjelasan tentang keimanan kepada Allah yang tidak terkontaminasi atau tidak terpengaruhi dengan beberapa aliran-aliran teologis. Jadi kita tahu bahwa Islam di masa awal ketika masa Rasulullah SAW itu satu, ya, satu pemahaman, satu madhab, satu aliran, baik akidahnya, baik fikihnya, baik tasawufnya, ibaratnya gitu ya, dan akhlaknya itu satu. Karena rujukannya juga satu. Ada permasalahan masalah akidah, tanyakan langsung kepada Rasulullah. Ada permasalahan masalah fikih, tanyakan langsung kepada Rasulullah. Jawabannya satu, rujukannya satu, sehingga seragam. Tidak ada perselisihan, tidak ada percekcokan. Tidak ada yang namanya aliran-aliran pemikiran Islam atau teologi, tidak ada. Nah, hanya saja setelah Rasulullah meninggal dunia, ya, di masa tabi'ut tabi'in mulai muncul, ya, pemikiran-pemikiran, mulai muncul orang-orang yang memiliki asumsi-asumsi ataupun pemikiran-pemikiran berkaitan dengan akidah, termasuk juga mulai ada perbedaan masalah fikih dan sebagainya. Nah, aliran teologi itulah yang kemudian berkembang banyak, gitu ya, banyak. Ada yang ekstrim ke kanan, ada yang ekstrim ke kiri. Misalkan kita pernah mendengar ada aliran namanya Khawarij, ya, aliran Khawarij. Ya, secara umum aliran Khawarij itu adalah kaum muslimin yang meyakini bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar itu gugur keimanannya. Jadi kalau orang Islam melakukan dosa besar itu gugur keimanannya. Karena pemahaman dari Khawarij itu kira-kira saja gitu ya. Kira-kira iman itu harus bisa dibuktikan dalam perbuatan, dalam wujud nyata. Kalau perbuatannya ternyata melakukan tindakan yang bertentangan dengan iman, berarti imannya gugur. Kalau imannya gugur, hilang keimanannya, berarti bisa dihukumi kafir. Sehingga dalam keyakinan atau faham orang-orang Khawarij, orang yang mengerjakan dosa besar itu dihukumi keluar dari agama Islam. Nah, sehingga orang zina dianggap murtad, orang mencuri dianggap murtad, orang makan riba dihukumi kafir. Kemudian orang membunuh sesama orang Islam melakukan dosa besar dihukumi keluar dari agama Islam. Nah, pemahaman seperti ini tentu berbahaya karena nanti ya luar biasa. Bahkan di zaman Nabi saja tidak sampai seperti itu, gitu kan? Artinya Nabi ketika masih hidup itu tidak ada pemahaman seperti itu. Dan di zaman Nabi sudah pernah muncul ada seorang sahabat yang punya pemikiran ekstrim seperti ini dan sama Nabi ditegur, ya, ditegur. Jadi pemahaman Khawarij itu secara simpelnya di antara keyakinannya seperti itu. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar, tidak ada toleransi. Dia keluar dari keimanan, ya, keluar dari keimanan. Karena berarti orang itu tidak bisa menunjukkan bukti keimanannya karena dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan iman. Sebab orang Khawarij meyakini bahwa iman itu menyatu menjadi satu kesatuan tidak terpisah, baik di dalam hati, dalam lisan maupun perbuatan. Hilang salah satu, hilang semuanya. Jadi itu menyatu. Sebaliknya ada yang ekstrem kebalikan. Kalau Khawarij itu meyakini orang melakukan
dosa besar hilang keimanannya. Jadi iman itu ya tidak ada bertambah, tidak ada berkurang, yang ada atau hilang. Nah, seperti itu. Kalau sebaliknya ada aliran namanya Murji'ah. Kalau Murji'ah kira-kira di antara keyakinannya, ini untuk menggambarkan saja, itu meyakini bahwa yang namanya iman itu sifatnya adalah konstan, utuh. Dan iman itu cukup di dalam hati dan lisan. Kalau sudah ada ikrar secara lisan dia beriman dan di hatinya ada iman, perbuatan apapun tidak akan mempengaruhi keimanannya di dalam hati. Jadi dalam keyakinan orang Murji'ah, orang melakukan dosa itu ya imannya utuh-utuh saja, tidak ada masalah. Orang melakukan maksiat, dosa, apapun itu tidak mempengaruhi kualitas dan kadar keimanan. Dan semua orang beriman, semua orang Islam, kadar keimanannya sama. Jadi tidak ada derajat iman lebih kuat atau iman di bawahnya, tidak ada. Semua orang yang sudah Islam, derajat keimanannya sama rata. Nah, ini kebalikan dari Khawarij. Nah, seperti ini di antara contoh muncul aliran pemikiran Islam, aliran teroris. Ada juga Mu'tazilah namanya ya. Mu'tazilah ini mungkin ya sederhananya kita sebut dengan rasionalis gitu aja ya. Rasionalis itu terlalu mengunggulkan akal dan setiap dalil itu ditakar menggunakan akal. Kalau tidak bisa dinalar maka dalilnya itu ditolak, ya, dianggap tidak benar. Nah, Islam itu harus rasional. Kalau tidak bisa diterima oleh akalnya maka hukumnya yang ditolak atau dalilnya yang ditolak, dinasakh gitu ya, dihapus. Jadi hadis sering ditolak, hadis wah ini tidak masuk akal, hadisnya dhaif atau palsu, ditolak. Nah, ini Mu'tazilah kurang lebih ya secara sederhananya seperti itu. Jadi terlalu mengumpulkan nalar gitu ya, akal. Sebaliknya ada Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah ini cenderung pasrah gitu ya, dengan dalil, akalnya tunduk gitu ya, akalnya tidak terlalu maaf tadi Mu'tazilah ya, lawan dari Mu'tazilah Murji'ah juga, iya sama dengan Murji'ah, hampir sama dengan Murji'ah, dan juga masuk kelompok Murji'ah juga, yang cenderung pasrah tunduk. Jadi akal terlalu tidak mampu untuk menerima dalil atau nas, sehingga apa ya pokoknya akal itu tidak digunakan atau tidak diperankan. Misalkan ada tuntunan tuntunan ibadah, itu tidak direnungi atau tidak dihayati. Pokoknya dalil mengatakan demikian ya sudahlah, manut, tidak dicari hikmahnya atau apa, enggak, pokoknya ya Quran bilang apa, hadis bilang apa, kita patuh saja. Mau secara akal itu mungkin bertentangan atau dianggap mungkin secara nalar itu ini membahayakan, pokoknya dikerjakan. Nah, ada juga dalam masalah akidah takdir itu ya, ada aliran namanya Qadariyah, ada namanya Jabariyah. Kalau Qadariyah itu orang meyakini atau orang-orang Islam yang meyakini bahwa yang menentukan amal atau pahala atau nasib orang itu adalah dirinya sendiri. Jadi dia meyakini bahwa kita itu mutlak bertanggung jawab atas semua yang kita kerjakan. Allah tidak berperan sedikit pun dalam apa yang kita lakukan. Jadi kalau saya lempar gelas,
gelas itu pecah, maka kira-kira sederhananya yang menyebabkan gelas itu pecah ya saya yang melemparnya sehingga gelas itu pecah, maka saya yang memecah gelas itu, kira-kira seperti itu. Nah kalau Jabariyah sebaliknya, kalau Jabariyah itu keyakinannya semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia tidak punya peran, tidak berpengaruh, tidak punya sumbangsih terhadap kejadian tersebut. Nah ini kurang lebih ya kutub-kutuban dengan tadi Murji'ah dan Khawarij. Kalau Qadariyah ini sejalan dengan Khawarij kira-kira. Ya, Qadariyah itu karena semua perbuatan itu ditanggung oleh dirinya sendiri, itu hampir sejalan dengan pemikiran orang Khawarij yang ya dia menanggung risiko dari perbuatannya, berhak mendapatkan, layak mendapatkan sanksi dari dosa perbuatan. Jadi semuanya akibat perbuatannya sendiri. Allah tidak berpengaruh. Kalau Jabariyah itu semua yang terjadi itu Allah yang menjalankan. Kita itu cuma menjalankan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Qadariyah itu dosa sepenuhnya ditanggung oleh manusia. Nah kalau Jabariyah sebaliknya, orang yang tidak menanggung dosa, orang itu maksiat juga atas kehendak Allah. Orang mencuri juga atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki saya mencuri, kan saya tidak akan mencuri gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Maka hanya konsep dosa tidak berlaku gitu. Maka ini kutub-kutub yang ekstrim. Nah di tengah-tengah ada yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya di zaman Nabi tidak ada istilah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, tidak ada. Karena ya semua umat Islam itu masih satu kesatuan, satu pemahaman, satu aliran. Selama belum ada yang berbeda kan aliran itu satu gitu ya. Islam ya satu. Tapi begitu mulai ada Islam neko-neko kan mulai ada Islam murni, Islam sekte ya gitu. Nah, jadi aliran juga begitu. Ketika zaman Nabi belum ada namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, jadi tidak ada. Tapi begitu muncul aliran menyimpang, ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka muncul ulama-ulama yang masih lurus pemikiran, pemahaman dan keilmuannya, sehingga berdiri dalam satu kelompok aliran dalam rangka untuk membimbing umat Islam. Nah, kelompok itulah yang kemudian kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Muhammadiyah berdiri di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja memang istilah atau penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kurang terlalu dipopulerkan di internal Muhammadiyah. Jadi kita tidak terlalu mempopulerkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dan kita jarang itu ya. Setiap pengajian itu selalu Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu jarang sekali, jarang. Karena ini istilah baru juga sehingga tidak perlu kita terlalu terlalu kaku gitu ya menyangkut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga sepaham saya, kalau melihat pada guru-guru kita di Muhammadiyah juga, ya saat ini ada 3 kelompok yang diakui sebagai masuk aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ada 3 kelompok. Yang pertama disebut dengan aliran Asari ya, Asari. Mungkin contoh yang paling mudah kita kenali siapa itu Asari, itu adalah kelompok Salafi. Itu kira-kira kelompok Salafi itu kelompok Asariyah, atau biasa juga disebut dengan kelompok Ahlul Hadis gitu ya, Ahlul Hadis. Ya, kecenderungannya biasanya ini pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Kebanyakan madhabnya biasanya Hambali. Mayoritas tokoh-tokoh atau guru-guru di Muhammadiyah, kebanyakan yang saya kenal dari tulisan, dari biografi, dari penjelasan pengajaran,
itu adalah tokoh-tokoh Asy'ariyah. Maka sangat wajar atau tidak perlu kaget atau nggak perlu a priori juga, banyak praktek, banyak pemahaman yang ada di Muhammadiyah itu sama atau mirip dengan saudara-saudara di Salafi, gitu ya. Baik praktek fikih, baik praktek akidah, nah itu memang seperti itu. Walaupun ada banyak prinsip yang berbeda, gitu ya, banyak prinsip yang berbeda, tapi banyak juga yang sama. Fikih terutama paling gampang kita kenali kan sama ya, sama-sama ada kunut misalkan, gitu ya, sama-sama tarawihnya 11, gitu ya. Kemudian apalagi sama-sama menolak bid'ah, merafat, tahayul, sama-sama merujuk kepada Quran dan hadis. Nah, kira-kira banyak persamaan. Termasuk dalam masalah kita juga sama. Salafi mengikrarkan bahwa Allah itu ya Pak, istiwa di atas arsy. Fatwa Tarjih Muhammadiyah juga seperti itu. Fatwa Tarjih Muhammadiyah ketika ditanya tentang ayat berkaitan Allah yang istiwa di atas arsy, juga keyakinan Muhammadiyah bahwa Allah memang beristiwa di atas arsy. Seperti itu saja. Jadi ada kemiripan, gitu ya, ada kemiripan. Atau bukan mirip, ini sama, gitu ya, sama. Allah disifati memiliki tangan. Dalam beberapa penjelasan tarjih juga, ya, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Allah memiliki tangan. Itu. Seperti Salafi juga penjelasannya, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk apapun itu. Tidak sama. Nah, ada kemiripan. Asy'ariyah itu mungkin ya contohnya diantaranya Salafi. Kemudian kelompok yang kedua yang banyak dijelaskan oleh para guru kita, termasuk kelompok aliran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ari, ya, pengikutnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang ini mayoritas saudara-saudara di Nahdliyin itu mengikuti madhab atau aliran atau kelompok Asy'ariyah yang kita kenal dengan 20 sifat wajib dan mustahil, itu ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya itu. Nah, itu ajaran diantara ajaran daripada Asy'ari. Ini juga dijelaskan oleh para guru-guru kita, masih masuk aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Ada banyak perbedaan, tapi dalam masalah pokok-pokok akidah masih sama. Asy'ari dengan Asy'ari banyak perbedaan sebenarnya, tapi pokok-pokok akidahnya masih ketemu. Misalkan dalam masalah sifat Allah itu bertentangan. Jadi antara Asy'ariyah dengan Asy'ariyah itu selalu saling cekcok, gitulah ya, selalu bertentangan. Kalau Asy'ari atau mungkin Salafi, gitu ya, itu menetapkan Allah itu memiliki anggota tubuh, gitu ya, seperti Allah memiliki tangan, Allah itu melihat, betul-betul melihat, gitu ya. Nah, kalau Asy'ari tidak, Allah tidak meyakini Allah itu memiliki tangan. Jadi ditakwil, gitu ya. Makanya orang-orang Asy'ari itu kalau menyebut Asy'ari itu sebagai kelompok Mu'attilah, orang-orang yang mentaktil, menyelewengkan makna daripada dalil. Tangan Allah dimaknai dengan kekuasaan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dimaknai dengan Allah Maha mengetahui. Dan mengetahui itu tidak harus melihat dan mendengar, gitu ya. Kemudian apalagi Allah di atas arsy bersemayam, itu tidak dimaknai bahwa Allah itu betul-betul bertempat. Karena dalam akidah Asy'ariyah mustahil Allah itu bertempat, mustahil juga Allah itu terikat oleh waktu. Jadi Allah itu sifatnya azali, ada sejak dulu sampai besok, dan Allah tidak mengenal istilah besok atau nanti atau sekarang atau kemarin. Karena waktu itu adalah ciptaan Allah, mustahil Allah itu terikat oleh waktu. Yang terikat oleh waktu itu adalah makhluk. Jadi ada muda, menua. Allah tidak ada istilah itu. Allah itu konstan, ajak, sejak dulu sampai besok, ada tanpa awalan. Sampai besok yang lain berakhir, Allah tidak akan berakhir. Nah,
Itu Asy'ari. Sedangkan Asy'ari kan meyakini Allah bertempat. Allah juga melakukan perbuatan, ada turun gitu ya. Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah berjalan, Allah berlari. Nah, itu diyakini. Kalau di Asy'ari itu ya betul-betul Allah itu berlari atau berjalan. Kalau di Asy'ari ditolak. Ya, itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, ini bertentangan. Tapi dalam usul-usul pokoknya masih sama. Masih sama dalam masalah akidah tauhid itu. Ada lagi Maturidi. Maturidi biasanya dengan Asy'ari ini berteman gitu ya, bersahabat ya. Maturidiyah sama Asy'ariyah itu berteman karena banyak konsep akidahnya itu sama. Ya, Maturidi hampir mirip dengan Asy'ari. Ada beberapa perbedaan, di antaranya yang saya ingat di antaranya Maturidi itu banyak konsepnya masalah melihat Allah, wujud Allah. Nah, kalau Maturidi yang saya baca itu malah menetapkan Allah itu memiliki wujud yang bisa dilihat nanti pada hari kiamat. Sedangkan Asy'ari menolak keyakinan itu, bahwa pada hari kiamat nanti kalau Asy'ari sama Maturidi meyakini orang beriman nanti hari kiamat di surga akan melihat Allah sebagai konsekuensi wujud Allah, maka bisa disaksikan dan kita bisa menyaksikannya besok di surga. Itu keyakinan di Asy'ari atau Salafi dan Maturidi. Sedangkan Asy'ari tidak. Wujud Allah tidak harus dibuktikan dengan bisa disaksikan. Keberadaan kita saja itu sudah menjadi bukti dari wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sedikit saja. Saya tidak menjelaskan berpanjang lebar. Saya juga kurang murojaah ya. Tadi baru diingatkan, jadi terus saya lihat catatan ini iman kepada Allah. Saya belum buka kitab juga. Jadi langsung saja ya, bismillah, insyaallah siap itu. Nah, maka kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini yang dianggap sebagai kelompok moderat dan kelompok yang wasatiyah, kelompok yang pertengahan, yang tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, ya, tidak pada kutub yang saling berseberangan, tapi di tengah-tengah. Contohnya dalam masalah iman, ya, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, ya, baik Asy'ariyah, Asy'ari, Maturidi, bahwa yang namanya iman itu adalah hati, ikrar dan perbuatan. Tapi tidak seperti Khawarij yang kemudian sekalinya dia melakukan dosa imannya hilang, tidak. Kalau dalam Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar imannya tetap tetapi melemah. Maka dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada konsep iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bil taati wa yanqusu bil maksiyah. Ya, yang namanya iman itu bisa bertambah ketika melakukan ketaatan, bisa berkurang ketika melakukan kemaksiatan. Nah, apakah orang bermaksiat imannya hilang? Tidak. Karena bisa saja orang itu mencuri, tapi dia masih tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang mencuri tetapi penuh dengan keimanan. Nah, mencuri karena terpaksa, dia yakin Allah itu mengawasi, dia yakin Allah mengetahui, dia yakin itu adalah sebuah dosa, resiko dan konsekuensinya dia juga tahu, tapi terpaksa dia mencuri. Seperti yang terjadi di zaman Umar bin Khattab, yang terpaksa mencuri karena kelaparan. Maka sama Umar tidak dipotong tangan. Karena apa? Karena dia mencuri untuk menyambung kehidupan. Sedangkan orang yang memakan harta haram karena terpaksa, itu yang haram bisa berubah menjadi halal. Ya, kalau tidak ada makanan lain kecuali hanya babi atau hanya bangkai, maka makan bangkai menjadi seperti misalnya Muhammad bin Sirin yang ketemu dengan seorang miskin yang mengatakan dia masak satu daging, kemudian Muhammad bin Sirin pengen ikut makan, lalu orang miskin itu mengatakan makanan ini halal untuk saya tapi haram untuk Anda. Loh, kok bisa? Kok bisa hukum saya dan kamu berbeda? Kita sama-sama orang beriman. Karena saya tidak punya makanan kecuali ini, dan ini bangkai yang saya temukan di pinggir jalan. Sedangkan Anda masih bisa makan selain bangkai. Maka bangkai ini halal untuk saya,
tapi haram untuk Anda. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah kan, orang melakukan dosa tidak gugur keimanan, tapi berkurang keimanan. Maka kalau Allah menghendaki mungkin saja diampuni dosanya, kalau menghendaki mungkin juga diazab di neraka. Nah, tapi tidak kekal di neraka. Kalau orang Khawarij, orang melakukan dosa besar kekal di neraka. Kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang melakukan dosa besar tidak kekal di neraka. Di neraka dalam tempo yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan kadar dosanya, kemudian nanti keluar dan masuk surga sepanjang masih punya keimanan, meskipun hanya sekedar keimanan yang kecil gitu ya, miskola daratin, ya sekedar seperti biji sawi gitu ya, seperti atom. Keimanan akhir zaman lah gitu, mungkin seperti saya ya. Seperti kita ini kan, keimanan yang kadang-kadang hanya beriman ketika ramai gitu ya, ketika sepi imannya empuh. Jadi kita kan kadang-kadang begitu ya, saya lah gitu ya. Jadi kalau lagi ramai itu jadi orang soleh gitu, tapi kalau lagi sendirian nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, ini secara umum apa yang dituliskan atau diajarkan oleh Muhammadiyah berkaitan iman kepada Allah. Jadi yang disampaikan memang umum sekali ya Bapak Ibu. Iman kepada Allah yang ditulis oleh Majelis Tarjih itu masih global sekali. Maka kalau ditanya Muhammadiyah itu sajane Asy'ariyah apa Maturidiyah, Ahlussunnah Maudhu gitu ya. Maka kita tidak bisa menegaskan oh Muhammadiyah itu Asy'ari, oh Muhammadiyah itu Salafi, oh Muhammadiyah itu Maturidi, tidak bisa. Karena semua yang disebutkan dalam Kitabul Iman ini diakomodir atau disepakati, diterima oleh baik Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Karena tidak mendetail kepada hal-hal yang menjadi pertentangan atau perdebatan. Kan di sini tidak sampai menjelaskan tentang tangan Allah, kemudian perbuatan Allah, tidak didetailkan, tidak kemudian Muhammadiyah itu tidak menegasi faham yang menyimpang gitu ya. Kemudian kalau Salafi itu biasanya begitu membahas akidah langsung paham-paham yang sesat dikupas gitu ya, dikupas, dijelaskan sehingga menyerang kelompok yang lain. Kalau Muhammadiyah tidak seperti itu. Biasanya hanya dijelaskan faham yang diyakini benar, selebihnya sudah gitu. Dan zaman Nabi juga begitu. Penjelasan itu lugas, sederhana, mudah. Ketika ada seorang budak yang pengen merdeka gitu ya, lalu sama Nabi diuji keimanannya, lalu ditanya aina Allah, di mana Allah, lalu budak itu mengatakan fis sama, Allah itu di langit. Allah menerima keimanannya, Rasulullah menerima keimanannya. Dianggap oh berarti imannya sudah benar. Dan sahabat yang mendengar itu enggak banyak tanya kemudian, oh Nabi, apa Allah itu bertempat di langit? Allah itu di atas. Kalau Allah itu bertempat di langit berarti Allah lebih kecil daripada alam yang diciptakan ya kan? Nah, asumsi-asumsi itu pada zaman Nabi tidak ada. Kalau sekarang kan muncul orang bertanya-tanya, apa tuh tujuan Allah menciptakan manusia? Itu kan pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan, dan di zaman Nabi memang tidak ada yang bertanya begitu. Nah sekarang kan menjadi pertanyaan teologis, filosofis untuk mengendorkan keimanan itu. Nah, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Untuk menyembah Allah, berarti Allah butuh disembah. Padahal Allah nggak butuh disembah. Nah kalau Allah nggak boleh disembah, ngapain diciptakan manusia? Tinggu dulanan. Atau ya ini kan jadi asumsi-asumsi, terkaan-terkaan, pikiran-pikiran seperti itu zaman Nabi tidak muncul. Bahkan kalaupun muncul akan dijawab langsung oleh Rasulullah SAW. Dan jawaban Rasulullah itu biasanya sempurna, telak gitu ya. Misalkan orang-orang musyrikin itu menolak tentang keimanan orang Islam bahwa orang yang mati besok akan dibangkitkan, ya, kemudian akan dihisab, nanti ditentukan apakah masuk surga atau masuk neraka. Itu ditolak oleh orang-orang musyrikin, dianggap tidak masuk akal. Ayah sabul insanu alam najma'a idhomah gitu kan. Apakah orang-orang itu
mengira bahwa kami Allah tidak mampu untuk mengumpulkan tulang belulang yang sudah tercerai-berai itu, yang sudah mati. Karena orang-orang musyrikin bilang, apa bisa ini sudah jadi tanah, tulang-tulangnya sudah hancur, kok dihidupkan lagi? Bahkan katanya dari tulang-tulangnya yang hancur itu kan nggak masuk akal. Bahkan ditantang, kalau memang kehidupan setelah kematian itu ada, harusnya kita di zaman sekarang itu bisa ketemu dengan nenek moyang di zaman dulu. Kok nggak sekarang aja sudah hidup gitu loh, maksudnya kok yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, kok nggak hidup sekarang? Sudah lama sekali loh itu, sudah jadi tanah yang tidak bisa dikenali lagi tulangnya yang mana. Nah, sehingga ditanam begitu. Bahkan kalaupun itu ada, diolok-olok. Kalaupun betul-betul dibangkitkan lagi, orang Islam diolok-olok. Tilka ida karotun khasirah. Kalau betul-betul ada kebangkitan dan kehidupan kedua setelah di dunia ini, maka kehidupan itu menjadi kehidupan yang merugikan bagi kalian orang-orang Islam. Kenapa? Karena kalian orang Islam itu di dunia saja orang-orang miskin, besok lebih miskin lagi. Jadi diolok begitu orang Islam di zaman itu. Tapi dibantah oleh Al-Quran itu kan dalam surat Al-Insan, Al-Qiyamah, An-Nazi'at, kemudian Naba, juz 29, juz 30 itu silakan dibaca tafsirnya, itu rata-rata bantahan terhadap konsep-konsep keimanan terhadap hari kiamat, surga, neraka, kebangkitan, kubur, penciptaan, itu dan seterusnya. Al-Insan itu diantaranya juga begitu. Nah, jadi zaman Nabi jawabannya langsung oleh Rasulullah, bahkan langsung dengan Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi setelah Nabi tidak ada, muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih variatif. Nah, jawabannya melalui jawaban yang sifatnya juga asumsi atau penafsiran dari dalil-dalil yang sudah ada. Nah, gitu. Kemudian ada tanbih di sini ya, ada peringatan. Peringatannya saya bacakan terjemahannya saja ini untuk kita ketahui. Allah tidak menyuruh kita ya untuk membahas hal-hal yang tidak tercapai oleh akal dalam hal kepercayaan. Jadi Allah itu tidak membebani kita untuk membahas atau memikirkan perkara-perkara yang tidak tercapai oleh akal. Sebab akal manusia tidak mungkin mencapai tentang hakikat pengertian zat Allah dan hubungannya dengan sifat-sifat yang ada padanya. Jadi dalam penjelasan Majelis Tarjih, satu, kita tidak diwajibkan, tidak diperintahkan, tidak dibebankan untuk memikirkan tentang hakikat Allah. Sifatnya Allah yang sejati itu kayak apa? Apakah seperti yang dipahami oleh teman-teman Asy'ari atau Salafi, atau seperti yang dipahami oleh saudara-saudara di Asy'ari atau Asy'ariyah atau Maturidiyah? Mana yang benar itu kita nggak dibebankan seperti itu. Apakah Allah betul-betul punya tangan, atau Allah hanya bersifat memiliki kekuasaan yang kemudian dikiaskan dengan tangan, gitu misalkan. Allah Sami'un Basir, apakah Allah itu betul-betul maha mendengar, betul-betul bisa mendengar seperti kita, dan maha melihat, bisa melihat, artinya melihat seperti ini, atau bukan melihat dan bukan mendengar, tapi mengetahui tanpa harus melihat dan mendengar. Nah, ini kita tidak dibebani untuk mencari hakikat yang mana yang dari pendapat-pendapat itu, dan itu di luar kemampuan akal kita. Ya, akal kita terbatas sekali untuk mencapai hakikat daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungannya dengan sifat-sifat yang ada padanya. Fala tabhas anhu. Ya, maka tarjih itu memberikan peringatan, maka jangan membahasnya. Ya, jangan membahasnya. Sehingga di kajian Muhammadiyah itu tidak seseru teman-teman NU dan teman-teman Salafi. Mereka kan seru sekali debat masalah Allah, gitu kan. Debat masalah sifat Allah, debat tentang Allah itu bertangan atau tidak bertangan, Allah berjisim atau tidak berjisim, lalu saling serang. Saudara-saudara NU menuduh Salafi itu mujassimah, menjisimkan Allah, menjasadkan Allah. Saudara-saudara Salafi menyebut orang itu sebagai mu'attilah, orang yang
menakwil, menyelewengkan makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat Allah. Nah, dan seterusnya, nggak ada habisnya. Muhammadiyah nonton saja, dan kita juga nggak terlalu paham itu ya, nggak terlalu paham. Jadi kita nggak ikut itu. Kalau perdebatan seperti itu kita pamit monggo ajeng debat itu kalau tak damel SD, MI, Universitas mawon gitu. Karena kita ya memilih isu-isu yang memang kita dibebani atau diperintahkan untuk mengerjakan. Kita diperintahkan untuk mengasuh anak yatim, menanggung kehidupan janda, memikirkan kehidupan orang-orang miskin, menyelamatkan kesejahteraan orang-orang yang terlantar, konflik peperangan bagaimana untuk menyelesaikannya, gitu kan? Atau bagaimana memajukan kehidupan umat, pendidikannya, ekonominya, kesejahteraannya. Nah, kita bekerja di bidang itu, tidak memperdebatkan tentang Allah. Allah diperdebatkan ya tetap Allah gitu lah. Artinya itu tidak terlalu mempengaruhi tentang keesaan, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian walaysa fi wujudihi ta'ala syakkun, ya. Syakkun, tidak ada keraguan tentang wujud atau keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling inti itu kan kita meyakini Allah itu nyata dan sesembahan yang hak. Nah, itu tidak ada keraguan sudah. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 10, apakah ada keraguan terhadap Allah yang telah menciptakan langit dan bumi? Ya, tentu tidak ada keraguan. Kemudian waqad saddal Qur'anu 'alal uqul, dan memang Al-Qur'an itu telah menutup pintu atau menutup akal, bahwa akal manusia itu tidak mampu, ya. Babal khawdi fi ma la tablughul madariku bi qaulihi ta'ala, bahwasanya akal manusia itu tidak mampu mencapai hakikat Allah, ya, melalui firman Allah Ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Maka kalau kita itu mendebatkan tentang hakikat Allah, ya, lalu muncul pikiran di dalam akal kita tentang Allah itu seperti apa, maka Allah tidak seperti itu. Karena apapun yang muncul dalam benak akal manusia, Allah tidak seperti itu. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Semua imajinasi, semua pemikiran, semua asumsi, semua terkaan, tebaan yang muncul di akal manusia itu pasti terinspirasi atau terpengaruhi oleh makhluk, gitu ya. Orang punya gambar baik itu animasi ataupun apa kan, itu menggabung-gabungkan makhluk yang pernah dia tonton, gitu ya. Jadi pernah nonton ular sama nonton burung, wah ular dikasih sayap jadi bisa terbang, nonton macan dikasih cakar jadi naga, gitu. Jadi imajinasi itu tidak lepas dari makhluk, gitu ya. Apapun pikiran kita tentang hakikat Allah, maka Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Karena akal kita nggak sampai, tidak mampu untuk mencapai kepada hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun telah menjelaskan, Allah pun telah menjelaskan bahwa kekuatan akal itu terbatas dan bahwa Allah itu meliputi semua manusia. Jadi Allah telah menegaskan bahwa kita itu tidak mampu mencapai Allah, tetapi Allah yang melingkupi atau menguasai kita semuanya. Ini hampir sama seperti yang disebut dalam Al-Quran, dialognya Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Allah, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, tetapi aku enggak mengetahui apa yang ada pada dirimu, gitu. Kira-kira seperti itu. Artinya Allah itu paham betul kita, mengetahui semua yang ada di benak kita, tetapi kita enggak tahu sedikit pun apa yang ada dalam hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada juga hadis, ya,
tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Ya, pikirkan, ya pelajari tentang ciptaan Allah, jangan pikirkan atau pelajari tentang pencipta, karena kita nggak sampai. Kemudian bagi orang mukmin, ya, wa kafa bil mu'minina, bagi orang mukmin cukuplah syughlan, menyibukkan diri, ayyatadabbaru fi makhluqatihi, untuk mentadaburi, ya, atau memikirkan atau mempelajari tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, liyastadillu ala wujudihi, untuk mendapatkan bukti atau membuktikan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi, dan maha kuasanya, wa hikmatihi, dan maha kebijaksanaannya. Jadi kita yang dibebankan oleh Allah itu bukan memikirkan Allah, tetapi merenungi, mentadaburi tentang ciptaan Allah. Maka Muhammadiyah sejak awal itu sangat konsisten memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, alam-alam. Maka peredaran bulan dan bintang dipelajari, astronomi ditekuni, lalu kita konsisten dengan konsep itu, sehingga dalam penentuan amal bulan juga kita menggunakan ilmu hisab. Kemudian berdiri fakultas-fakultas di universitas, fakultas teknologi, fakultas ilmu sains, ada kedokteran, ada teknik, ada fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Nah, di Muhammadiyah yang kita tekuni adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang alam. Nah, kalaupun ada jurusan agama di Universitas Muhammadiyah, itu biasanya hanya fakultas ilmu hadis, kemudian fakultas tarbiyah, pendidikan Islam, kemudian mungkin fakultas apa lagi, sejarah, ekonomi Islam, seperti itu. Tapi yang fakultas seperti syariah ada, tapi yang fakultas seperti ini loh, perbandingan madhab, usuluddin, kemudian teologi gitu ya. Usuluddin itu kan teologi itu, perbandingan madhab, kemudian apa lagi, yang seperti itu tidak ada di Muhammadiyah, karena itu kurang produktif dan tidak sesuai dengan cara berpikir atau konsep, ya, mendasarnya Muhammadiyah. Karena kita itu dituntut untuk lebih memikirkan tentang alam ciptaan, bukan memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah fikih pun ya juga kurang mendalam gitu ya di Muhammadiyah. Kayaknya jurusan syariah juga kayaknya belum ada Pak di Universitas Muhammadiyah. Adanya ya tarbiyah, bisa daftar P3K sama PNS gitu ya. Hukum Islam ada nggak ya? Siasah ada, ya, SHI ada, hukum Islam. Itu juga syariah termasuk. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Poin yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah jilid 1. Jadi kalau panjenengan baca kemudian meyakini apa yang disebutkan oleh tarjih, insya Allah itu sudah benar, dan tidak perlu kita terlalu masuk atau mendetail atau merasa tidak puas gitu ya. Kok penjelasannya ngambang atau terlalu global, kok enggak terperinci seperti pengajian di YouTube itu enggak. Di YouTube itu kan terperinci Pak. Kalau teman-teman di Salafiyah itu kan rinci sekali dibahas itu sifat-sifat Allah satu persatu, kemudian kelompok yang dianggap menyimpang atau bertentangan tentang Allah memiliki sifat bertangan, berkaki, bahkan ada yang menyebutkan Allah itu tangannya dua, tangannya kanan semua. Nah, itu Muhammadiyah tidak bahas. Nah, Allah dalilnya terus, yes, kita yakini dan kita tidak akan membahasnya. Sudah begitu aja. Silakan baca di fatwa-fatwa tarjih itu ketika ditanya tentang Allah bersemayam itu ya pokoknya dalil menunjukkan wallahu 'alal 'arsy istawa, ya berarti Allah bersemayam di atas arsy. Sudah kita meyakini Allah di atas arsy. Enggak dibahas lagi itu. Tidak. Tapi itu nanti bertentangan, ya kita pokoknya meyakini toh itu. Tidak membagaimanakan atau tidak mengenalakan atau tidak mempertentangkan
Nah Allah itu dibatasi oleh makhluk seperti Asy'ariyah tidak seperti itu. Nah, wallahu a'lam itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada. Kalau tidak ada, yang depan dulu. Moga Pak Tri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Kami sedikit lagi mendapatkan pelajaran yang cukup kita syukuri berkaitan dengan Allah. Barangkali ada nanti ada sebenarnya sifat yang saya baca itu sifat Allah itu mulia dalam Al-Quran sekitar hari ini. Ya, itu tujuannya untuk Allah itu maha mulia, maha memberi segala sesuatu yang kita inginkan dalam dunia Allah. Nah, kita hamba Allah dituntut barangkali yang beriman, hendaklah kemuliaan itu berada di dalam benak seorang yang beriman. Kemuliaan kita kepada sesama manusia pemberi. Bahasa Arabnya itu wasirul atau. Orang yang disebut mulia, dia adalah suka memberi. Nah itu dalam konsep kemuhammadiyaan itu melenceng apa tidak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menghubungkan antara itu kan bahasan filosofis gitu ya, bahasan filosofis. Bagaimana bisa mengambil hikmah atau pelajaran atau menginterpretasikan kaitannya kenapa kok Allah itu disifati dengan Asmaul Husna. Kan tidak mungkin ya Allah itu menunjukkan, menyebutkan, menampilkan Asmaul Husna tanpa ada hikmah di dalamnya. Nah, maka itu kan maksudnya nanti di kajian Tazkiyatun Nafs atau Tasawuf gitu kan. Saya kira itu tidak apa-apa, itu tidak ada masalah. Kan itu tidak mempengaruhi akidah, sama sekali tidak mengenai akidah. Bahkan memotivasi orang kemudian mendorong supaya sebagaimana Allah itu karim, sebagaimana Allah itu afuun, Allah itu ghafur. Nah, kita sebagai hambanya juga meniru atau mengikuti sifat Allah yang maha pengampun, maha mulia, maha pemberi. Karena karim itu juga satu akar kata dengan karom gitu ya. Karom itu dalam bahasa Arab namanya dermawan, karam atau jawad. Itu boleh-boleh saja Pak. Jadi di Muhammadiyah kita punya salah satu yang pakar dalam hal itu, dan beliau profesor doktor di bidang tasawuf, guru besar di UIN Yogyakarta. Sebentar saya kok malah lupa namanya. Lama gak ngaji sama beliau saya. Ada channel YouTube-nya itu biasa diupload sama teman-teman di Tarjih pusat itu. Aduh, Pak Damami, Pak siapa? Damam. Saya lupa nama lengkapnya. Saya ingat-ingat dulu Pak. Nah, artinya Muhammadiyah tidak menolak konsep-konsep tasawuf, tidak menolak konsep-konsep pendalaman pencarian hikmah seperti itu. Bahkan banyak pelajaran-pelajaran kita di Muhammadiyah itu pendalamannya ke arah situ Pak. Misalkan kedokteran kan berangkat dari itu juga, kedokteran, ilmu-ilmu falak kan berangkat dari itu juga. Kenapa kok kita konsisten menggunakan ilmu hisab? Ya karena disebut dalam Al-Quran itu Allah yang menciptakan peredaran matahari, bulan, bintang, agar kamu mengetahui perhitungan tahun dan hisab gitu kan. Karena sudah disebutkan bahwa adanya peredaran matahari, bulan, bintang itu untuk mengetahui waktu, sehingga Muhammadiyah berdasarkan motivasi ayat itu semangatnya ditangkap kemudian menggunakan ilmu hisab. Maka apa saja yang mungkin digali atau didapatkan hikmah, baik itu dari Asmaul Husna ataupun sifat-sifat Nabi ataupun pelajaran-pelajaran dari ayat dan hadis, itu boleh-boleh saja digali lebih dalam. Dan saya
saya melihat juga tidak bertentangan dengan konsep tauhid, bahkan menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hikmah atau pelajaran di balik pendalaman masalah Asmaul Husna, pendalaman masalah tafsir ayat itu sifatnya adalah asumsi, sifatnya adalah pendapat gitu ya, sifatnya pendapat. Tidak boleh bertentangan dengan syariat yang lebih tegas, tidak boleh bertentangan dengan dalil yang lebih tegas. Ya, kalau misalkan karena misalnya memahami Allah itu maha mulia, tapi dipahaminya kemudian, nah kita kalau sudah beriman itu berarti makhluk yang paling mulia, lalu merasa sebagai orang yang mulia. Nah ini kan bertentangan berarti. Nah jadi kan dia malah jadi jumawa gitu ya, bukan kemudian menghiasi diri supaya menjadi orang mulia, tapi malah hanya merasa dirinya sebagai orang mulia, terus menistakan kelompok yang lainnya, menghinakan agama yang lainnya, merendahkan orang yang lainnya. Nah itu tentu bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Tri. Aku sebentar dirancang di awal karena ada beberapa pemikiran yang kemudian membuat perbedaan. Ada yang ahli sunnah dan salaf itu terkait dengan yang kita alami di dunia. Nah, ada beberapa pengajian-pengajian yang memang berlangsung dan tidak semuanya mengikuti ke yang rajin, sehingga memang ya kita menyadari bahwa di beberapa tempat karena mendapatkan berbagai ilmu dan dari berbagai pemahaman, sehingga sebagai contoh saja masalah sholat taraweh, walaupun memang kompleks Muhammadiyah, kemudian kan ada pemahaman bahwa sholat tarawih itu kalau disalafikan tidak mengacu ke 4 rakaat, tetapi ke 2 rakaat. Tapi saya baca di tafsirnya Muhammadiyah juga memang bisa dilaksanakan 4 atau bisa dilaksanakan 2. Nah ini mungkin perlu suatu saat juga dibahas tentang itu tadi, yang dari Muhammadiyah seperti ini, kemudian dari yang lainnya ini seperti ini. Nah nanti kita baiknya yang paling mana yang paling kita ikuti. Kalau Ustaz Musiman kan udah jelas ya, pokoknya kita harus ikuti yang dikasihnya itu. Mungkin kita karena kemarin kita ikut yang gimana di Golkar itu pengajian perbandingan mazhab, tapi ya yang Ustaz di namanya di Diato ya. Alim Fikriyanto. Iya. Ketua Majelis Taklim wilayah. Masa beli bukunya Pak, bagaimana menyimpulkan di mana? Jadi mau dan saudara ada penjelasan saya tadi. Yang bagian ini nggak usah diupload Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.